Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Oke, sebelum kita bahas ke rumus dan contoh-contoh, harus diketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia. Nah, yang dikatakan dengan setimbang itu adalah keadaan pada saat reaksi dan produk itu berada dalam konsentrasi yang cenderung tidak berubah seiring berjalannya waktu. Jadi pada saat waktu tertentu dia konsentrasinya tidak lagi bertambah, konsentrasi produknya tidak lagi bertambah, konsentrasi reaksinya tidak lagi berkurang, tapi dalam keadaan yang tetap gitu pada waktu tertentu. Nah, kemudian seputar kesetimbangan kimia. Oke, yang pertama, kesetimbangan kimia itu termasuk reaksi yang reversible. Artinya, reversible itu artinya dia dapat kembali lagi. Jadi, pada saat tertentu ketika reaksi dan produknya itu berada dalam kondisi yang cenderung tidak berubah, si produk ini bisa kembali bereaksi membentuk reaksi seperti semula. Nah, pada saat tertentu lagi, reaksi ini bereaksi membentuk produk yang sama, kemudian begitu seterusnya gitu. Nah, karena dia reversible atau dapat kembali lagi, maka lambangnya adalah anak panah yang bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Bisa dilambangkan seperti ini atau ini yang arahnya setengah-setengah gitu. Nah, ada lagi satu lagi, laju reaksi ke kanan artinya ketika dia membentuk suatu produk itu sama dengan laju reaksi ke kiri ketika produk itu membentuk reaksi yang sama tadi, gitu ya. Oke. Aduh, sempit. Selanjutnya ada yang namanya tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan ini ada dua macam. Yang pertama, ketika dia dipengaruhi oleh konsentrasi atau yang kita amati adalah bagian konsentrasinya. Kemudian yang kedua, kalau kita amati tekanannya. Nah, apa sih bedanya? Udah pasti beda di konsentrasi dan tekanan ya. Nah, untuk bisa dihitung nantinya, maka yang bagian konsentrasi itu hanya bagian zat-zat yang fasanya dalam bentuk gas dan juga dalam bentuk larutan. Sedangkan untuk tekanan parsialnya yang bisa diamati dan bisa dihitung itu hanya zat-zat yang dalam fasa gas. Nah, sebenarnya fasa itu ada berapa macam sih? Fasa itu ada 4 macam. Ya, ada gas, kemudian ada larutan, ya, G itu atau disingkatnya gas itu disingkatnya G, kemudian larutan disingkatnya aqueous. Nah, kemudian ada fasa padat disingkat S atau solid, kemudian ada fasa cair disingkat dengan L, liquid. Nah, untuk fasa yang padat dan cair di dalam kesetimbangan kimia ini tidak diikutkan, ya. Jadi padat dan cair tidak diikutkan, gitu. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya adalah Kc atau tetapan kesetimbangan. Ini kita masih membahas yang konsentrasi ya. Yang bagian tekanan kita bahas di video selanjutnya. Oke, yang konsentrasi berarti ya, yang dapat diamati dan dapat dihitung itu rumusnya adalah konsentrasi produk. Produk itu artinya yang sebelah kanan ya kalau di dalam persamaan reaksi. Konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan konsentrasi pereaksi dipangkatkan dengan koefisien. Coba masuk ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada es belerang dalam fasa padat ditambah oksigen dalam fasa gas menjadi SO2 dalam fasa gas. Nah, gimana sih tetapan kesetimbangannya? Nah, kita lihat dulu nih, ini ada fasanya padat ya, solid, kemudian gas dan gas. Nah, di kesetimbangan kimia, fasa yang bisa kita tuliskan dalam rumusnya itu hanya fasa gas dan larutan, G dan Aki gitu ya. Maka yang S ini kita tiadakan gitu. Jadi untuk yang soal nomor pertama, Kc-nya adalah
konsentrasi produknya yang mana? Produknya kan ini ya, yang sebelah kanan ya. Konsentrasi produk berarti konsentrasi SO2. Pangkatkan koefisien. Koefisiennya berapa? Di sini kan nggak ada koefisien, berarti 1 ya. Kalau 1 nggak perlu kita tulis gitu. Dibagi dengan konsentrasi per reaksi. Per reaksi kan ada di sebelah kiri. Ini dan ini ya. Tapi yang S karena dia fasanya padat tidak kita ikutkan. Jadi tinggal yang O2-nya aja. Ya, karena dia gas. Nah, pangkat koefisien. Ini kan nggak ada koefisiennya, 1 juga ya. Berarti tidak perlu dituliskan gitu ya. Untuk contoh soal yang nomor 2, ada 2BaO2 fasanya padat kemudian menjadi 2BaO fasanya padat dan O2 fasanya gas. Kita eliminasi dulu nih, kita buang dulu yang tidak diperlukan. Ini fasanya padat berarti ini nggak perlu dipakai. Ini juga fasanya padat berarti nggak perlu dipakai. Yang dipakai hanya O2-nya aja. Nah, tetap ya sama. Konsentrasi produk yang ada di kanan, yang di kanan kan ini O2. Pangkat koefisiennya 1, berarti nggak perlu ditulis. Dibagi konsentrasi reaktan. Nah, karena reaktannya di sini cuma 1, reaksi di sini cuma ada 1, ya, BaO2 aja. Dan dia tidak diikutkan karena fasanya padat, berarti sudah tidak perlu kita tulis per apa di sini. Selesai sampai di sini, berarti Kc sama dengan konsentrasi O2. Contoh yang ketiga, ada CaO fasanya solid, padat, ditambah CO2 fasanya gas, menjadi CaCO2 fasanya padat. Maka Kc-nya adalah sama ya. Kita buang dulu nih yang tidak diperlukan. Berarti ini tidak perlu, karena fasanya padat. Nah, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, produknya kan cuma 1 ya, dan dia nggak kepake. Bukan berarti kita hilangkan, tapi kita gantikan dengan 1. Ini juga sebenarnya bukan dihilangkan, tapi per 1. Tapi berapapun yang dibagi 1 itu hasilnya dia lagi kan. Makanya kalau di bawah kita nggak perlu tulis. Tapi kalau dia di atas, kita tuliskan. Berarti 1 per konsentrasi per reaksi. Reaksinya mana? Ini kan ya. CO2. Pangkat koefisiennya 1, berarti 1 nggak perlu ditulis ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tetapan kesetimbangan atau Kc. Nah, kapan sih kita bisa menghitung tetapan kesetimbangannya atau si Kc-nya ini? Nah, Kc ini bisa dihitung berdasarkan konsentrasi zat-zat dalam keadaan setimbang. Jadi ketika dia sudah setimbang baru kita bisa lakukan perhitungan gitu. Oke. Langsung masuk ke contoh. Di sini saya punya 2 contoh. Contoh yang pertama ini ketika di soal sudah diberikan reaksi yang sudah saat setimbang. Kemudian di contoh soal yang kedua ini diberikan reaksi yang belum keadaan setimbang. Kita coba ya. Di contoh yang pertama, pada reaksi kesetimbangan 2SO3 dalam fasa gas menjadi 2SO2 dalam fasa gas ditambah O2 dalam fasa gas. Nah, jika pada saat setimbang terdapat 2 molar SO2, 2 molar O2, dan 4 molar SO3, hitung nilai Kc-nya. Ya, sini kita garis bawahi ya. Pada saat setimbang, ya, sudah setimbang. Kalau dia sudah setimbang dan diberikan masing-masing konsentrasinya, molar ini satuan konsentrasi ya. Di sini ada 2 molar SO2, kemudian 2 molar O2 dan 4 molar SO3. Hitung nilai Kc, berarti langsung aja nih. Langsung kita masukkan ke rumusnya Kc. Konsentrasi produk ya dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisien. Produknya yang mana? Ini dari reaksi yang ini ya. Produknya itu kan ada 2. Ini semua fasanya gas, berarti semua diikutkan ya. Ada 2 SO2. 2 ini koefisien, berarti produknya adalah SO2-nya ya. SO2
koefisiennya itu menjadi pangkat, berarti SO2-nya pangkat 2. Kemudian ada lagi produk lainnya, kita kalikan dengan produk lainnya, produknya O2. Koefisiennya 1, berarti tidak perlu dituliskan. Dibagi konsentrasi per reaksi, reaksinya adalah SO3. Konsentrasi SO3. Pangkat 2 ya, karena ada koefisien 2. Oke. Tinggal kita masukkan angkanya. SO2 di sini SO2 2 molar. Berarti 2 pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2 kan ya. Kemudian O2-nya di sini 2 juga ya. Per SO3-nya 4 molar. Pangkat 2. Oke. Kalau sudah tinggal dihitung ya. 2 pangkat 2 4, kemudian dikalikan 2 dibagi 4 pangkat 2 16. 4 kali 2 8 per 16 atau 1 per 2. Itu ya. Selesai sampai di situ. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2. Mencari KC, sama ya, mencari KC ini. Tapi di sini ke dalam wadah 1 liter dimasukkan 3 mol A2 dan 4 mol B2. Terjadi reaksi kesetimbangannya ini. Ini reaksinya. Jika saat setimbang terdapat 2 mol AB, tentukan harga KC. Nah, di sini yang diketahui saat setimbang itu hanya produknya aja ya, AB-nya aja. Sedangkan A2 dan B2 itu diketahui keadaan mula-mulanya, bukan saat setimbangnya. Maka perlu kita cari pada saat setimbang dia ada berapa mol gitu. Oke. Kita buat dulu reaksinya. A2 ditambah B2 menjadi 2AB. Nah, buat nih mula-mula, ini mol mula-mula ya. Kemudian mol saat bereaksi. Kemudian baru mol saat setimbang. Di sini ke dalam 1 liter dimasukkan 3 mol A2, berarti ini awalnya nih A2 3 mol. Tuliskan ya. 3 mol. Kemudian 4 mol B2. Berarti di sini 4 mol. Apalagi yang dikasih tahu? Saat setimbang ada 2 mol AB. Saat setimbang kan berarti di sini ya. 2 mol AB. Gitu. Nah, 2 mol AB ini didapatkan ketika terjadi reaksi. Reaksinya berarti 2 mol. Jadi antara setimbang dengan reaksi di produk itu sama ya. Kemudian karena di produknya yang bereaksi 2 mol, kita bandingkan nih koefisiennya kan beda-beda ya. Nih, yang AB koefisiennya 2, sedangkan B2 koefisiennya 1 kan nih, kalau nggak ditulis berarti 1 kan ya. Goib. Oke. Kita bagi, kalau dia koefisiennya 2 mol. Berarti kalau dia koefisiennya 1 berarti setengahnya kan ya. Berarti di sini 1 mol. Dan di sini juga 1 mol gitu. Berarti berapa banyak saat dia setimbang? Tinggal dikurang aja. 3 dikurang 1 2 mol. Ya, ini 4 dikurang 1 1 mol. Nah, ini masih dalam bentuk mol. Sedangkan untuk mencari KC itu dalam bentuk konsentrasi. Apa hubungannya konsentrasi dengan mol? Ya, konsentrasi dengan mol ya itu tinggal dibagi dengan volumenya aja nih. Jadi kita cari nih konsentrasinya, langsung aja ya, langsung di KC-nya aja deh. KC-nya berarti konsentrasi produknya kan AB pangkat 2 ya, dibagi konsentrasinya A2 pangkat 1 dan B2 pangkat 1, nggak perlu ditulis gitu. Nah, sedangkan di sini adanya mol. Hubungan mol dengan konsentrasi ya. Ini catatan aja ya. C itu sama aja dengan
mol per liter. Ya. Jadi tinggal dibagi volumenya aja. Berarti AB-nya berapa nih? AB-nya kan 2. Dibagi 1, pangkatkan 2. Ya. A kuadratnya A2-nya 2 juga ya di sini. Kemudian dibagi 1, volume 1 liter. Pangkatkan, enggak dipangkatkan, enggak ada pangkatnya. Kemudian yang B2 di sini. Ini 4 dikurang 1 3 mol. 3 dibagi 1 liter gitu. Nah, tinggal dihitung. Kalau dibagi 1 kan tetap ya, berarti 2 pangkat 2 4 per 2 dikali 3. Berarti 4 per 6, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, selanjutnya kita bagaimana cara membandingkan harga K atau harga KC gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, jika reaksinya dibalik, maka nilai K-nya itu menjadi 1 per K. Ya. Kemudian, jika koefisien reaksinya dikalikan N, dikalikan X, dikalikan berapapun, artinya dikalikan konstanta ya, maka K-nya menjadi K pangkat N. Pangkat dari pengalinya tersebut. Sebaliknya, jika reaksinya dibagi N, maka K-nya menjadi akar pangkat N gitu. Satu lagi, jika persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka harga K-nya dikalikan. Nah, untuk yang 3 poin atas ini berlaku kalau misalnya dia cuma 1 persamaan reaksi ya. Tapi untuk yang pernyataan keempat ya, persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka harga K dikalikan. Ini berlaku untuk 2 persamaan reaksi yang mempunyai 2 harga K. Jadi reaksinya dijumlahkan, K-nya dikalikan antara reaksi satu dengan reaksi yang lainnya gitu. Kita masuk ke contoh. Di sini contohnya, pada suhu tertentu diketahui KC-nya 9 untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI gitu. Nah, tentukan harga KC untuk reaksi 2HI menjadi H2 ditambah I2 dan seterusnya ya. Kita langsung aja coba bahas. Nah, yang pertama, yang bagian A, ini kan kalau dilihat ya, reaksinya ini dibalik. Kalau dibalik berarti nilai K-nya itu menjadi 1 per K. Ya. Yang tadi K-nya 9 berarti harga K-nya menjadi 1 per 9. Gitu. Untuk yang B, reaksinya lihat dibalik. Ya, dibalik juga ya. Kemudian dibagi 2 juga, yang tadinya 2HI menjadi HI aja. Kemudian dibagi 2. Berarti kalau dibalik dia menjadi 1 per 9 ya. Kemudian dibagi, kalau dibagi menjadi akar pangkat N. Gitu kan. K-nya di sini 1 per 9, N-nya berapa? N-nya kan 2 ya. Berarti 1 per 9, di sini 2 gitu. Kalau 2 nggak perlu ditulis, nggak apa-apa kalau di akar. Nah, akar dari 1 per 9 itu adalah 1 per 3. Ya. Kemudian untuk yang C, untuk reaksi 2H2 ditambah 2I2 menjadi 4HI. Nah, ini kan nggak dibalik ya. Hanya dikali 2. Kalau dikali, maka K-nya menjadi K pangkat N. Berarti menjadi 9 pangkat 2. Ya, karena N-nya 2. Berapa 9 pangkat 2? 81. Oke teman-teman, untuk bisa menerapkan apa yang tadi sudah kita pelajari, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Nanti langsung dikumpulkan ke saya via WA. Oke? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.